Bab 311. Membalas dendam. Kata-kata dokter yang merawatnya terdengar seperti petir di telinga Herbert Meng. Bajingan, apa yang kamu katakan? Herbert Meng langsung marah dan mencengkeram kerah dokternya sambil meraung, jika kalian berani membiarkan tangan anakku membusuk, aku membunuh kalian semua. Tuan Meng, bahkan jika Anda membunuh kami, tidak ada gunanya. Kedua tangan Tuan Muda Meng telah menderita luka parah, tulangnya hampir hancur total. Bahkan jika Hua Tuo masih hidup, tidak mungkin bisa menyembuhkannya. Wajah dokternya pucat, tapi dia tetap berkata dengan jujur. Bukankah kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu bisa menemukan Irene yang pakar itu, kamu akan bisa menyembuhkan tangan putraku? Herbert Meng dengan marah berkata. Dokternya menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita menemukannya, itu hanya memberikan harapan untuk menyembuhkannya. Tetapi sekarang, kita telah menunda selama berhari-hari dan waktu yang terbaik untuk merawatnya telah lewat. Bahkan dokter yang paling ahli pun tidak berdaya untuk memulihkannya. Boom! Herbert Meng hanya mendengar suara ledakan dalam kepalanya. Matanya linglung dan memerah. Dia berkata, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar sama sekali? Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Jika dia tidak mencoba membawa Irene pergi dengan paksa hari itu dan membuat Jerry yang marah, mungkin Irene akan bersedia merawat Heng Meng. Tetapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Dokter yang merawat barusan sudah merupakan dokter terbaik di ibu kota provinsi. Bahkan dia mengatakan tidak mungkin, jadi benar-benar tidak mungkin. Tuan Meng, cepatlah buat keputusan. Tangan Tuan Muda Meng harus segera diamputasi, tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Jika tidak, maka nyawanya akan terancam. Dokter yang merawat melihat bahwa Herbert Meng sudah jauh lebih tenang dan buru-buru berbicara untuk membujuknya. Selama pemeriksaan barusan, dia menemukan bahwa 90% dari jaringan tisu tangan Heng Meng sudah mengalami nekrosis, yang memang sangat berbahaya. Baiklah, kalau begitu amputasikanlah. Setelah waktu yang lama, Herbert Meng akhirnya mengambil keputusan. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Dia juga tahu bahwa Heng Meng adalah orang yang sombong. Jika dia kehilangan kedua tangannya, dia pasti akan sangat terpukul. Anak dari sang Herbert Meng pasti bisa bertahan. Bagus, kalau begitu Tuan Meng dapat menemani Tuan Muda Meng lagi. Aku akan pergi untuk mempersiapkan operasi sekarang. Dokter yang merawat juga menghela nafas lega. Jika Heng Meng meninggal di rumah sakit karena perawatannya tertunda, Herbert Meng pasti akan membuatnya dimakamkan bersama dengannya. Heng Meng, apa yang ingin kamu lakukan? Herbert Meng baru saja memasuki kamar ketika dia melihat Heng Meng memanjat ke jendela, dan langsung terkejut. Jangan mendekat. Heng Meng buru-buru berteriak dan menatap Herbert Meng dengan mata merah. Dia berkata, Ayah, aku mendengar semua yang kamu katakan kepada dokter. Kamu sudah setuju untuk mengamputasi aku kan? Tidak, kamu salah dengar. Kamu adalah yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Mengku. Bagaimana mungkin diamputasi? Jangan khawatir, ayah pasti akan mengundang dokter terbaik untuk menyembuhkan tanganmu. Ketika ayah mewarisi kepemimpinan keluarga, kamu akan tetap menjadi anak sulung dari keluarga Mengku, dan ketika aku sudah tua, kepemimpinan keluarga Meng akan diwariskan kepadamu. Cepat turunlah, terlalu berbahaya di jendela. Herbert Meng tidak berani menstimulasi Heng Meng dan buru-buru membujuknya. Aku tidak bodoh, aku juga tidak tuli. Tanganku sudah benar-benar hancur, satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan mengamputasinya. Heng Meng sangat emosional dan meraung dengan marah, kamu adalah ayahku, kamu tahu jelas aku seperti apa. Bagiku, jika aku benar-benar harus kehilangan kedua tanganku untuk hidup, maka aku lebih baik mati. Nak, ayah mohon cepat turun, ya. Mata Herbert Meng dipenuhi dengan air mata. Dia tersedak, kamu satu-satunya putra yang kumiliki. Jika kamu tidak ada, apa yang akan aku lakukan? Bahkan jika kamu kehilangan tanganmu, lalu kenapa? Kamu masih putra dari aku, Herbert Meng. Kamu masih anak sulung dari keluarga Mengku. Kamu masih pewaris masa depan keluarga Meng. Dengan aku di sini,
siapa yang berani mengatakan tidak? Herbert Meng berteriak dengan mata merah. Saat ini, dia hanya bisa mencari cara untuk menstabilkan Heng Meng terlebih dahulu. Untuk hal di masa depan, tidak ada yang bisa memastikannya. Heng Meng tiba-tiba tersenyum dan wajahnya menjadi cerah. Dia menggelengkan kepalanya, "Ayah, kamu tidak perlu menipu dirimu sendiri dan orang lain. Aku bukan satu-satunya cucu kakek. Tanpa aku, akan ada Tuan Muda Meng yang kedua. Bahkan kamu juga akan terlibat masalah karena aku. Ini adalah kepedihan hidup di keluarga besar. Ketika kamu berguna, semua orang akan menghormatimu. Tetapi begitu kamu kehilangan kekuatan, kamu akan segera dilupakan." Jika di masa lalu Heng Meng sakit dan dirawat di rumah sakit, orang-orang dari keluarga Meng pasti sudah datang menjenguknya. Tapi sekarang, dia telah di rumah sakit selama beberapa hari. Selain Herbert Meng, tidak ada seorang pun dari keluarga Meng yang datang mengunjunginya. Heng Meng tahu betul bahwa karena kesalahan dia, bahkan Herbert Meng akan terlibat dan posisi ahli warisnya mungkin akan dicopot. Mustahil. Dengan senioritas ayahmu ini, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Jangan khawatir, ayah pasti akan menjadi kepala keluarga generasi berikutnya. Herbert Meng menunjukkan ekspresi bertekad dan mengertakkan gigi. "Jika kamu bersedia, ketika ayah menjadi kepala keluarga, aku akan segera menyerahkan kepemimpinan keluarga kepadamu, dan kemudian membantumu untuk membuat keluarga Meng berkembang." Heng Meng masih menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia memiliki wajah yang tenang. Dia menatap tangannya yang terbungkus kain kasa dan matanya perlahan-lahan menjadi sangat menyeramkan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Semua ini karena Jerry Yang." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Herbert Meng dengan matanya penuh determinasi. "Ayah, maafkan aku. Di kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi ayah dan anak denganmu lagi. Di kehidupan ini, selamat tinggal." Begitu kata-kata itu jatuh, Heng Meng tiba-tiba jatuh keluar jendela. "Nak!" Herbert Meng berteriak dengan keras dan berlari ke jendela. Hanya saja, ketika dia melihat ke bawah, Heng Meng sudah jatuh ke lantai semen rumah sakit, dengan darah di seluruh lantai. Ini adalah lantai 12 dari departemen rawat inap, dan ada lantai beton di bawahnya, jadi bagaimana mungkin Heng Meng masih bisa hidup? "Anakku!" Herbert Meng berteriak kesakitan dan matanya berkaca-kaca. Bagaimanapun, Heng Meng adalah yang paling menonjol dari generasi ketiga keluarga Meng. Dia bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan generasi pamannya untuk posisi kepala keluarga. Di ibu kota provinsi, dia sudah lama terkenal. Berita kematiannya langsung menyebar ke seluruh ibu kota provinsi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Heng Meng bisa mati? Konon katanya, beberapa keluarga besar dari kota Zhou dan Jiangsu datang ke keluarga Meng secara serempak, dan bahkan keluarga Han dari ibu kota provinsi juga datang ke keluarga Meng. Tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika pasukan ini pergi, Heng Meng dibawa ke rumah sakit. Mungkinkah mereka yang melakukan itu kepada Heng Meng? Sekarang Heng Meng sudah mati, keluarga Meng pasti tidak akan mengampuni keluarga-keluarga dari kota Zhou dan Jiangsu itu, kan? Keluarga-keluarga besar di ibu kota provinsi sangat terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Pada saat yang sama, apa yang telah terjadi di keluarga Meng hari itu menjadi misteri. "Ayah, harus ada yang membayar atas kematian Heng Meng." Herbert Meng menerobos masuk ke kamar kepala keluarga Jordi Meng dengan mata merah. Jordi Meng mengerutkan kening, "Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin Jerry yang mati. Hanya dengan darahnya aku bisa memberi penghormatan kepada almarhum putraku." Mata Herbert Meng dipenuhi dengan cahaya ganas yang menakutkan. "Jangan menyentuh anak itu." Jordi Meng berkata dengan dingin, "Kami tidak tahu persis bagaimana sikap keluarga Yuan terhadapnya. Jika kami membunuhnya, bahkan jika keluarga Yuan tidak peduli, apakah keluarga Han akan menerimanya begitu saja? Dia hanya anak buangan dari keluarga Yuan, bagaimana mungkin keluarga Yuan peduli dengan hidup atau matinya? Memang kenapa dengan keluarga Han? Satu-satunya alasan mereka ingin membela Jerry yang adalah karena mereka melihat potensi dalam dirinya.
Selama dia mati, bagaimana mungkin keluarga Han akan memulai perang dengan kita? Bahkan jika kita berperang, lalu kenapa? Apakah keluarga Mengku takut pada keluarga Han? Herbert Meng berkata dengan emosional. Beraninya kamu. Jordi Meng berkata dengan marah, begitu kita berperang, tahukah kamu seberapa besar masalah yang akan menimpa keluarga Meng? Keluarga Ning sedang mengawasi dengan saksama. Jika keluarga Han berperang melawan keluarga Meng, keluarga Ning akan menjadi raja di ibu kota provinsi ke depannya. Lalu apakah kematian Heng akan dilupakan begitu saja? Mata Herbert Meng dipenuhi dengan kekecewaan. Jordi Meng menyipitkan matanya sedikit dan cahaya dingin terlihat dari kedua matanya. Jika bukan dibiarkan, apa lagi yang bisa kita lakukan? Baiklah, aku mengerti. Herbert Meng tertawa sendiri dan berbalik untuk pergi, karena keluarga Meng tidak mau turun tangan untuk anakku, maka aku, sebagai seorang ayah, secara pribadi akan membalaskan dendam atas kematiannya. Bersambung.